Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rafina Puspita, NPM 214111023. Here I will explain or present material about the International Strategy Management. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang memungkinkan bisnis beroperasi dan bersaing di pasar global dikenal sebagai manajemen strategi internasional atau International Strategy Management. Dalam manajemen strategi internasional, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan strategis mereka, seperti hukum, budaya, dan ekonomi berbagai negara. Bagian penting dari manajemen strategi internasional yaitu analisis lingkungan. Perusahaan harus menganalisis lingkungan internasional dan eksternal, internal dan eksternal secara menyeluruh. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat adalah komponennya. Ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman di pasar global. Adapun formula strategi, setelah analisis selesai, perusahaan harus membuat strategi. Bergantung pada tujuan dan sumber daya bisnis, ini bisa mencakup strategi global, multi-domestik, atau transnasional. Adapun implementasi strategi, menjalankan strategi melibatkan mengatur sumber daya dan mengatur tim untuk melaksanakan rencana. Pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mendukung strategi yang dipilih juga termasuk dalam hal ini. Adapun evaluasi dan kontrol, proses evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa strategi bekerja dengan baik. Perusahaan harus memiliki sistem pengukuran kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dan mengubahnya jika perlu. Adapun problem dengan manajemen strategi internasional. Perbedaan budaya, tradisi budaya yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi berbagai suatu perusahaan menjalankan operasinya untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dan mitra bisnis. Penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya. Adapun regulasi dan kebijakan, regulasi terkait perdagangan, pajak, dan investasi berbagai di setiap negara. Untuk menghindari masalah hukum dan tetap beroperasi, perusahaan harus mematuhi peraturan ini. Selanjutnya, fluktuasi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi global seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Manajemen strategi harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Adapun persaingan internasional, perusahaan harus bersaing dengan perusahaan global dan pesaing lokal. Ini membutuhkan inovasi terus-menerus dan perusahaan yang unik. Selanjutnya, kemungkinan untuk manajemen strategi internasional. Yang pertama, ekspansi pasar. Perusahaan dapat memasuki pasar baru dengan bantuan manajemen strategi internasional. Yang kedua, selanjutnya ada kemungkinan untuk manajemen strategis internasional. Yang pertama, ekspansi pasar. Perusahaan dapat memasuki pasar baru dengan bantuan manajemen strategi internasional. Yang kedua, akses ke sumber daya. Perusahaan dapat mendapatkan tenaga kerja terampil dan bahan baku yang mungkin tidak tersedia di negara asalnya. Yang ketiga, diversifikasi resiko. Perusahaan dapat mengurangi resiko dengan beroperasi di berbagai pasar daripada bergantung pada satu pasar. Selanjutnya, inovasi dan pembelajaran. Beroperasi di pasar global memungkinkan kita untuk belajar dari praktik terbaik di berbagai negara. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Untuk bisnis yang ingin bersaing di pasar global, manajemen strategis internasional sangat penting. Perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang mereka dengan memahami tantangan dan peluang yang ada. Proses ini melibatkan analisis yang cermat, pengembangan strategi yang tepat, implementasi yang berhasil, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kesuksesan di pasar global. Maybe that's all I can see, more or less. I'm sorry to end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.